الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب علينا الصيام في شهر رمضان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمدا وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس آتاكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya, taufik dan hidayahnya kembali pada siang yang penuh berkah ini kita semua memudahkan bersama-sama bertaqarrub kepadanya menaikkan ibadah Jumat. Marilah kita bermohon kiranya langkah kita, niat kita, taqarrub kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, dan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di antara sekian banyak rahmat Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita momen-momen istimewa dan juga amalan-amalan istimewa yang manakala kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad bisa memilih-milih dan bisa mengamalkannya pada momen-momen yang istimewa itu, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kebaikannya. Allah akan lipat gandakan pahalanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah tinggikan derajatnya. Maka siapapun di antara kita yang tahu kapan itu momen-momen istimewa, yang mengamalkan amal-amalan istimewa itu, maka beruntunglah dia. Dia akan mendapatkan lompatan amal, bisa melampaui umat-umat terdahulu yang umurnya lebih panjang, fisiknya lebih kuat, tenaganya lebih kuat. Tapi umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek, fisiknya kecil dan lemah, kemuanya juga lemah, bisa mengalahkan. Manakala tahu kapan momen-momen istimewa itu. Di antara momen istimewa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah bulan Ramadan. Ramadan, bulan yang istimewa. Ramadan adalah satu dari 12 bulan yang istimewa, yang Rasulullah SAW gambarkan sebagai bulan mubarak,
bulan yang diberkahi. Kalau kita baca apa sih pengertian diberkahi? Pengertian berkah adalah apa? Ziyadatul khairi wa numuh, tambahnya dan terus bertambahnya. Artinya ketika diberkahi, artinya Allah selalu tambahkan kebaikannya. Inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Rasulullah SAW, sebagaimana banyak diriwayatkan, Abu Hurairah meriwayatkan satu hadis ditakhrij oleh Imam Ahmad juga Imam Nasai tentang hadis tarhib. Menjelang Ramadan Rasulullah SAW selalu mengingatkan, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, juga kepada kita semua. Ayuhan nas, qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Wahai sahabatku, wahai manusia, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Disebutkan apa istilahnya atau istimewanya? Iftaradallahu alaikum siyama. Diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Enggak ada puasa wajib di bulan-bulan lain melainkan di bulan Ramadan sebulan penuh. Ini menunjukkan keberkahan yang Allah berikan. Digambarkan surga dibuka, neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Para ulama memaknai ini dengan dua makna. Yang pertama makna hakiki, benar-benar bahwa surganya dibuka, nerakanya ditutup, setannya dibelenggu. Apa? Ikraman li syahri Ramadan, untuk memuliakan bulan Ramadan. Surganya dibuka, nerakanya ditutup, setannya dibelenggu. Itu makna hakikinya. Ada juga yang memaknai makna majazi, makna majaz, bukan sebenarnya. Bahwa yang dimaksud surga dibuka itu adalah begitulah seolah-olah Allah obral kesempatan untuk mendapatkan surga. Begitu mudahnya orang untuk beramal, lebih kondusif dan pahalanya dilipat gandakan. Dan dipersulit, dipersempit orang mau melakukan maksiat. Seolah-olah neraka pun tertutup, ditutup. Setan pun tidak berdaya untuk mengganggu. Kenapa? Karena setan itu begitu kuat, begitu ganas kalau kepada orang-orang yang lemah. Dikatakan innama sultanuhu alladzina yatawallawnahu wa hum bihi musyrikun. Setan itu akan menjadi kuat, akan menjadi ganas kalau menghadapi orang-orang yang memujanya, yang lemah imannya. Tapi kepada orang-orang yang beriman dan bertawakal, khususnya orang-orang yang fokus beribadah di bulan Ramadan, setan itu menjadi lemah seolah-olah terbelenggu. Ini makna kedua dari makna majazi bahwa setan-setan dibelenggu. Disebutkan ada yang sangat istimewa lagi, yaitu fihi lailatun khairun min alfi syahr. Enggak ada di bulan lain kecuali di bulan Ramadan. Ada momen yang sangat istimewa, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama, lebih baik. Bukan sekedar sama dengan 1000 bulan, 83 atau 84 tahun, tapi lebih baik. Karenanya Rasulullah SAW dalam hadis ini, beliau seolah-olah mewanti-wanti jangan sampai dilewatkan. Kata beliau, man hurrima khairaha faqad hurim. Kalau sudah dikasih kesempatan yang sebegitu hebat, sebegitu luas, kok ada orang yang tidak mendapatkan kebaikannya, faqad hurim, sungguh dia itu keterlaluan, betul-betul terhalang dari kebaikan. Oleh karena itu pentingnya kita yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita semua bisa mendapati atau masuk sampai ke bulan Ramadan. Perlunya kita bersungguh-sungguh. Para ulama menasihatkan banyak hal bagaimana supaya Ramadan kita lebih berkah, Ramadan kita supaya lebih memberikan kebaikan kepada kita. Selesai dari Ramadan kita sudah mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa. Apa nasihat para ulama?
Pertama, hendaknya al-iqbal ala Ramadan bil farhi was surur. Hendaknya semua kita menyambut Ramadan dengan penuh bahagia, penuh bersyukur. Yakinilah inilah kesempatan yang begitu mahal. Karena nggak ada orang yang tahu apakah kita ini jangan-jangan Ramadan kita yang terakhir. Dan ingat, bagaimana kalau kita mendapatkan satu kali Ramadan saja, itu sudah luar biasa. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah, ada seorang sahabat yang bisa mengalahkan sahabat yang lain yang mati syahid, yang waktu hidupnya itu lebih bersungguh-sungguh, ibadahnya lebih rajin. Sementara dia itu biasa-biasa saja, tapi derajatnya bisa dikalahkan. Kenapa? Karena yang sahabat ini dia lebih panjang umurnya 1 tahun. Ketika dimimpikan bahwa sahabat yang meninggal belakangan ini justru masuk surga lebih dulu. Lalu ditanyakan oleh Thalhah bin Ubaidillah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah seharusnya sahabat yang pertama meninggal inilah yang harus masuk surga duluan? Karena dia itu mati syahid dan waktu hidupnya itu ibadahnya lebih rajin." Tapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Alaisa mata sanatan qablah?" Bukankah sahabat yang kedua ini mati sesudah 1 tahun kemudian? "Alaisa qad adraka Ramadan?" Bukankah sahabat yang kedua ini juga mendapatkan Ramadan yang lebih banyak 1 kali dari sahabat sebelumnya? Terjawablah sekarang, barangkali sahabat yang kedua ini walaupun tidak lebih rajin dan tidak mati syahid, tapi dia mendapatkan kemuliaan Ramadan. Dan itulah yang harusnya kita yakini, bahwa kita jangan-jangan ini adalah kesempatan terakhir. Yang kedua, para ulama menasihatkan agar apa? Taqwiyatul azmi wa tajdidin niyyah. Kuatkan tekad kita, semangat kita, perbarui niat. Karena di antara keistimewaan Islam itu apa? Orang kalau sudah niat baik, jangankan sampai melaksanakan, baru niat saja itu sudah Allah catat kebaikan. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanah. Orang yang sudah niat melakukan kebaikan lalu enggak kesampaian, Allah sudah catat itu. Kalau kita sudah niatkan, kita akan maksimalkan Ramadan ini. Seandainya Allah takdirkan kita bisa melaksanakannya, itu masya Allah kebaikan yang luar biasa. Tapi pun kalaupun kita tidak sampai umur, enggak ada orang yang tahu. Karena umur kita nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nggak ada orang tahu apa yang akan terjadi besok, dan nggak ada orang tahu di bumi mana dia akan mati. Kalau kita sudah pasang niat, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikannya. Nasihat Imam Ahmad kepada putranya Abdullah, "Ya Abdullah, alaika bin niyatil khair, fa innaka la tazalu fi khair ma zilta fi niyatil khair." Nasihat ayahnya kepada putranya yang beliau sayangi, "Wahai anakku, kau selalu punya niat yang baik, karena engkau itu akan selalu dalam kebaikan selagi kamu punya niat baik." Mari kita jadikan momen kesempatan ini, kita akan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, at-taubatu wa islahu dzatil bain. Persiapan yang ketiga, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita islah dengan sesama. At-taubatun nasuha wa islahi dzatil bain. Supaya kita masuk ke Ramadan sudah dalam keadaan bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha bersih, maha baik, dia tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan Ramadan itu adalah musimnya kita untuk melakukan amal soleh. Dan amal soleh itu tidak akan bisa kita nikmati kalau hati kita masih penuh dengan dosa, penuh dengan noda, belum terjadi islah di antara kita. Makanya ketika Imam Hasan Basri
Ditanya oleh salah satu muridnya, "Wahai Tuan Guru, kenapa saya merasa berat sekali melakukan ibadah? Kalaupun saya paksakan pun saya tidak bisa menikmati ibadah itu." Apa kata gurunya? Kata beliau, katakan, engkau sudah terjerat oleh dosa-dosa. Qayyadatka dzunubuka, yang membuat kamu berat melakukan ibadah. Kamu paksakan juga akan bisa merasa nikmat karena kamu sudah terjerat oleh dosa-dosa. Maka Ramadan sebagai momen kita untuk melakukan banyak amal soleh, kita siapkan. Kita bermohon kepada Allah, mohon ampun, bertobat, banyak beristighfar. Kita juga kalau punya persoalan-persoalan dengan sesama, islahu dzatil bait, kita selesaikan supaya kita masuk Ramadan bisa maksimal ibadah-ibadah. Tentu banyak nasihat-nasihat lain yang diberikan oleh para ulama agar kita mendapatkan Ramadan ini menjadi lebih berkah dan lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.